It's been a really, really messed up week. Some days told you, some days better. La la la, la la la. Hai, aku Maulida Rahma Aulia ingin menceritakan cerita rakyat yang berjudul Timun Emas. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, ada seorang janda yang hidup sebatang kara. Wanita itu dikenal akrab dengan nama Mbok Randa. Dia sudah lama menginginkan seorang anak untuk menemani hidupnya. Suatu hari, muncullah seorang raksasa. Raksasa itu mengetahui keinginan Mbok Randa dan berjanji untuk mewujudkannya. Sang raksasa memberikan biji mentimun dan menyuruh Mbok Randa untuk menanamnya. Kelak, dia akan menemukan bayi di dalam mentimun itu. Sang raksasa berkata, tapi dengan syarat, saat dia sudah berumur 6 tahun, maka kau harus memberikannya kepadaku untuk kusantap. Dengan keinginan Mbok Randa yang besar untuk memiliki anak, akhirnya Mbok Randa menyanggupi syarat tersebut. Perintah dari raksasa dilaksanakan dengan patuh. Ditanamnya biji-biji itu dan dirawatnya dengan baik. Kemudian, di saat timun itu sudah tumbuh, di antaranya Mbok Randa menemukan salah satu mentimun yang ukurannya sangat besar, berwarna kuning keemasan. Dipetiklah dan dibelahlah timun itu. Ada seorang bayi mungil di dalamnya. Mbok Randa akhirnya merawat bayi itu yang diberi nama Timun Emas dan merawatnya dengan kasih sayang. 6 tahun sudah berlalu. Timun Emas menjadi anak yang cantik. Mbok Randa sangat menyayanginya. Namun, kebahagiaannya terusik karena kedatangan sang raksasa untuk menagih janjinya kepada Mbok Randa. Mbok Randa sangat merasa keberatan untuk menyerahkan sang timun emas anaknya kepada raksasa untuk dimakan. Oleh karena itu, Mbok Randa memutar otak. Dia berkata kepada raksasa untuk bersabar lebih lama selama 2 tahun. Dengan beralasan bahwa sang timun emas itu masih kecil, sehingga tidak enak untuk dimakan. Dan sang raksasa ternyata menyetujuinya. Kemudian, Mbok Randa mencari seorang petapa untuk meminta bantuannya. Dia menceritakan permasalahan yang dihadapinya kepada sang petapa dan meminta pertolongan. Akhirnya sang petapa memberikan beberapa bungkus yang berisi biji mentimun, jarum, garam, dan terasi kepada Mbok Randa. Benda-benda itu bisa digunakan untuk menangkal kejahatan sang raksasa. 2 tahun kemudian, sang raksasa kembali untuk menagih janjinya. Mbok Randa menyuruh Timun Emas lari membawa bungkusan dari petapa sakti. Sang raksasa mengejar Timun Emas. Setelah lama berlari, Timun Emas merasa kelelahan, lantas mengeluarkan biji mentimun yang diberikan oleh petapa sakti. Pohon-pohon timun yang besar tiba-tiba tumbuh dan melilit tubuh sang raksasa. Namun, beberapa saat kemudian, ternyata sang raksasa bisa melepaskan diri dan mengejar kembali Timun Emas. Jarak Timun Emas dan raksasa semakin dekat. Timun Emas akhirnya mengeluarkan bungkusan yang kedua yang berisi jarum.
Ia menyebarkan jarum-jarum itu ke tanah, dan tiba-tiba tumbuh tanaman bambu dengan lebat yang menghalang langkah raksasa, sehingga kakinya pun tertusuk oleh bambu itu. Raksasa itu pun terluka, namun ia tidak menyerah. Dia tetap mengejar sang timun emas. Dikejarlah sang timun emas itu, yang membuat timun emas mengeluarkan bungkusan yang ketiga, yaitu garam. Ia menyebarkan garam itu ke tanah, dan tiba-tiba di belakangnya muncul lautan. Namun ternyata sang raksasa masih bisa melewati lautan itu dan kembali mengejar timun emas. Setelah lama mengejar, akhirnya sang timun emas mengeluarkan bungkusan yang terakhir, yaitu terasi. Ia menyebarkan terasi itu di tanah. Akhirnya tiba-tiba muncul lautan lumpur. Namun ternyata sang raksasa tidak bisa melewatinya dan akhirnya tenggelam. Kemudian timun emas kembali pulang ke rumah bersama dengan Mbok Randa dan hidup bahagia. Begitulah cerita timun emas. Terima kasih sudah menonton.